Tapi untuk menjadi kita bergerak itu mental. Spiritual untuk meluruskan, menenangkan, mental untuk membongkar sesuatu yang kalau sudah berbisnis. Kamu akan kehilangan uang, kehilangan kehormatan juga, kehilangan bahkan semuanya. Dicaci maki, dicaci maki. Kalau itu sudah bisa dilakukan, saya pikir seseorang akan melesat lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejuta pengusaha baru. Selamat pagi pada teman-teman sekalian, sahabat KJ Bener Academy. Hari ini kita melanjutkan sesi-sesi berikutnya, episode berikutnya. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tokoh ya belum begitu tua, tidak juga begitu muda, seusia saya kali ini. Seusia saya ini, persis ini seusia saya, Mas Ikhwan Saifullah. Selamat pagi, Mas. Matur suwun, Mas Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini diundang di tempat yang sangat keren, di Kerjapreneur. Kita pernah ke sini ya waktu itu. Ya, ada pelatihan brand ya, branding ya. Brand. Dan hari ini biasanya banyak sekali pengusaha yang mendadak bikin podcast itu karena jobnya lagi sepi. Ini, ya. Aduh, bisa. Dan mendadak podcast. Tahu-tahu ini, saya tahu ini. Iya. Gimana kabarnya Mas Jamal? Alhamdulillah sehat. Jadi memang hari ini saya berpikir ya mungkin ada nyambung dengan Mas Ikhwan tadi. Tetapi yang kepengen saya lebih titik beratkan itu begini, Mas. Ini kan lagi masa pandemi, Mas. Jadi kebetulan KJ Bener Academy itu punya misi memang untuk membantu mencetak pengusaha-pengusaha. Jadi pengusaha karena bangunannya bangunan mental. Nah, Mas Ikhwan ini saya lihat, saya amati meskipun saya baru kenal sama Mas Ikhwan, sangat luar biasa. Saya sendiri banyak termotivasi dengan Mas Ikhwan. Jadi yang sudah dianggap memberikan motivasi sama teman-teman, ternyata saya masih kalah jauh dengan Mas Ikhwan. Dan hari ini Mas Ikhwan mulai dari saya mendapatkan cerita, Mas Ikhwan juga sempat tidak lulus kuliah. Mas Ikhwan juga dari kampung ya, sama dengan saya dari Banjarnegara. Kita wajah-wajah kampung. Wajah-wajah kampung, jadi Banjarnegara yang sempat jadi tukang bangunan, sempat jadi apa, dan sekarang sudah luar biasa, sudah punya kantor megah, sudah punya gagasan-gagasan yang sangat brilian. Mas Ikhwan mungkin punya catatan pelajaran yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman dari proses itu sehingga sampai sekarang itu mestinya tidak instan ya, Mas, tidak instan terus duduk punya iksa itu kan mesti tidak punya, mesti ada perjalanan saya pernah bikin ini begini ini. Gimana Mas itu biar menjadi inspirasi teman-teman? Ya kalau dalam cerita singkat ataupun cerita panjangnya ada beberapa hal, Mas. Yang paling saya ingat adalah bahwa ketika kecil saya cita-citanya pengen punya sepeda dan tidak kelakon. Terus pas sekolah sepeda ondel ya Mas? Sepeda ondel, ini sepeda ondel ya. Ketika sekolah waktu aliyah ya, sudah aliyah. Waktu itu kan zaman-zamannya kalau orang punya motor itu keren banget gitu. Apalagi waktu saya itu GL Pro, gitu ya. Itu yang paling murah pun enggak bisa, enggak kecapai. Terus sewaktu kuliah saya turunkan lagi cita-citanya. Saya kepingin makan Pizza Hut. Dari Pizza Hut itulah yang saya sebetulnya ternyata nggak terlalu doyan gitu kan. Karena lidah desa. Karena kita kan lidah kluban ya. kluban telo segala macam. Saya sama salah satu sahabat saya kerja jadi tukang. Bayarannya waktu itu harian 17.500. Betul-betul tukang kerja kasar gitu, bikin taman waktu itu, dan itu di tengah kampus gitu. Kampus saya tempat saya kuliah. Jadi saya harus pakai tudung untuk tutupan apa jenenge yang kayak maling itu loh. Yang kayak maling supaya orang lewat kalau musim pandemi mungkin pakai masker ya. Kesannya untuk melindungi Covid, sedangkan agar tidak diketahui teman. Ya, kalau dulu melindungi malu kan. Itu bayarannya 17.500 dan tercapai untuk beli Pizza Hut waktu itu. Saya beli di pertama kali buka itu di Java Mall di lantai 2 itu. Gaji satu hari?
Sudah berminggu-minggu, sudah berminggu-minggu. Maksudnya cukup untuk kita ke sana sama beli celana di kotaan yang diskon itu. Gitu. Ternyata dari sana saya baru sadar bahwa itu adalah fondasi mungkin secara spirit mental, bahwa ternyata di sini hanya masalah cara pola kerja. Lalu saya ketemu salah satu sahabat lagi dan dengan mendapatkan hal yang gratis, saya bisa mengakses internet di warnet di tempat sahabat saya sekarang. Masih tren saat itu ya, warnet. Warnet bahkan masih mahal, masih sangat keren. Masih gitu tren di atasnya wartel. Wartel Di ya. atasnya wartel. Sangat jarang sekali orang punya laptop, dulu masih PC ya, masih PC. Di jangkrik ya. Di situ, dari situ saya mengakses dan banyak sekali yang saya pelajari. Salah satunya adalah tentang buku yang selama ini saya tidak pernah bisa beli, artikel-artikel di sana, terus baru tahu di dunia ini ada namanya Bill Gates yang kaya raya, ada yang motivator A, B, C, itu semua saya lahap setiap hari. Dari sana mungkin saya berubah melihat cara kerja, cara berbisnis. Tapi saya masih berprofesi sebagai di bisnis pertukangan lah. Di pertukangan. Gitu. Berarti masih nukang lah gitu. Langkah awal jenengan tadi berarti dengan mencoba menggali motivasi dari para orang sukses tadi ya? Baik dari situ, dulu kan masih ngetren buku ya. Buku, cuman buku kan beli. Ya, harus gitu. beli ya buku. Harus beli. Saya akhirnya harus ke warnet tadi. Ke warnet karena ke Gramet saja dengan membaca di sana saya harus bayar angkot, itu yang saya nggak mampu. Jadi di situ saya mungkin selesaikan banyak sekali kitab lah kalau sekarang orang mondok gitu. Saya hampir hafal semua cerita-cerita mereka dan saya tahu sedikit tentang story mereka, sehingga itu menimbulkan bahwa saya orang desa, orang miskin. Bisa. Saya pasti akan bisa menuju ke sana dengan ya kalau sekarang mungkin merubah cara berpikir, mental itu tadi. Nah, ternyata saya tidak sadar secara perlahan mungkin saya mampu keluar dari apa ya, dogma-dogma bahwa kowe iki wong kampung wis mulih wae dadi guru, kerja sakti tae segala macam. Saya lawan itu semua. Dan bukan berakhir ya, dalam perjalanan itu ternyata mengubah mental, harganya lebih mahal daripada sekedar percobaan ataupun mungkin kuliah atau apapun. Saya juga sudah tidak melihat struktur dari cara berpikir yang mungkin kalau orang bilang sekarang mainstream lah ya, umumnya wong gitu kan. Saya coba rubah orang baca buku 1, saya sudah baca buku 5 gitu kan. Orang tidak mau kerja tukang, saya pelajari, saya datang ke tukang. Orang tidak mau mungkin semalam suntuk gitu ngadep internet gitu, saya coba cari cara untuk dapat gratis akses itu gitu. Itu mungkin yang membuat saya berubah gitu, karena bekal dari rumah itu kan spiritual. Pokoknya aja lali sholat, lali ngaji, segala macam itu kan kata-kata kalau orang kampung ya Mas ya, sudah default kan, karena kita ya sanawiyah, ya aliyah, belajar spiritual. Tapi yang saya belum dapatkan kan secara mental. Itu yang kemudian saya kunjungi hampir semua orang yang saya anggap bisa saya akses, saya mau belajar, ya ada yang ditolak, ada yang diterima. Yang waktu itu tidak lazim untuk anak-anak mahasiswa tidak pada umumnya. Tidak pada umumnya, semua hanya ya udah ikuti kuliah, pacaran, pulang, having fun segala macam. Malam minggu pacaran ya, bagi yang punya pacar. Nggak punya pacar ya siksaan lah kira-kira gitu. Lah kita siksaannya kan karena randu duit ya, pacaran. Itu sih Mas Jamal. Jadi pertama Mas Ikhwan bangun diri dari literasi. Dari literasi. Literasi karena memang merasa bangunan mental yang kita orang kampung, kita pengen merubah diri, maka Mas Ikhwan mencoba memperbanyak literasi dari motivator sukses. Orang lain baca buku 1, Mas Ikhwan sudah 5. Orang lain belum berani kuliah sambil kerja, Mas Ikhwan sudah berani dengan tukang sambil walaupun malu-malu sedikit itu ya. Gitu. Jadi ini yang menjadi tidak menjadi kebiasaan mahasiswa sekarang, Mas. Tidak biasa. Karena mahasiswa sekarang itu kalau tidak punya uang tidak mau sekolah sudah.
tidak punya motor, tidak mau sekolah. Ya yakin Mas Iwan waktu kuliah juga tidak punya motor. Saya nggak punya motor, saya kos numpang 1,5 tahun. Numpang itu dalam artian kos itu tidak layak untuk dibayar. Saya tempati di situ di Sekaran sana, airnya nimba, dan kalau orang berkunjung ke situ ya nelongso saja gitu. Itu harus saya ambil karena saya kuliah itu cuma dapat jatah sebulan itu 150.000. 150.000 untuk tahun itu pun untuk ukuran hidup sekitar 15 hari. Kalau sehari 10.000 kan 15 hari. Iya, itu belum transportnya ya, belum. Transport saya sudah nggak hitung karena saya harus namanya siasat orang miskin lah. Siasat orang miskin itu ya nunut, ya ngapi-ngapi konco, harus banyak tangan harus terbuka untuk membantu siapapun gitu. Sekaligus untuk mensupport yang 15 hari yang tanpa jatah itu. Yang tanpa jatah itu kan kita harus siasati kudu duwe pacar sing pinter masak. ini yang saya tidak bisa tiru. Terus perjalanan kayaknya nggak sempat lulus kuliah, Mas? Nggak lulus. Saya sebetulnya dulu sempat drop karena bayangan saya kuliah itu penuh energi, penuh dengan mungkin kalau kita bilang sekarang ambience yang menarik seperti dalam sebuah cerita-cerita film. Ternyata begitu kuliah, lah kok gini-gini aja ya sama yang saya pikirkan gitu kan. Sebagian yang saya tangkep tidak sesuai bayangan saya. Artinya spirit atau kekuatan yang ingin saya curahkan di situ itu tidak sesuai. Mungkin karena lingkungan juga, bisa karena saya juga cara melihatnya berbeda. Terus kemudian, tapi saya tetap selesaikan seluruh jalur kewajiban akademis gitu. Hanya di terakhir karena saya kerja di film, saya kerja keluar kota segala macam. Berarti karena kerja di film juga ya? Pernah kerja di film juga. Akhirnya saya pulang waktu sudah habis karena kuliah di negeri kan ada waktu. 14 semester. Saya cuci gudang, sebetulnya saya tinggal ujian skripsi, lalu bahkan setelah keluar saya cuma telepon orang tua saja ketika saya tanya butuh ijazah enggak? Ternyata enggak, ya sudah. Ada perjalanan apa saja yang sudah sama lalui, Mas? Dari ini gagal, terus kemudian ini bangkit mungkin terlalu gitu. Banyak karena yang paling terkesan. Kalau mungkin gini, dulu itu sejaman kita orang tidak kenal namanya entrepreneur. Entrepreneur tidak kenal. Ngertinya wira swasta. Franchise itu kan nggak pernah dengar, ngertinya ya mitra gitu-gitu kan. Saya sempat betul-betul mengambil satu kelas untuk belajar itu gitu, dan di mana, Mas, itu? Waktu itu di Semarang dari satu klub gitu yang saya diajak ke situ karena belas kasihan lah kira-kira gitu. Masuk ke sana saya belajar sedikit-sedikit, terus akhirnya karena saya yang paling kecil gitu, paling muda, itu disayang oleh para senior. Jadi diajak ini, diajak itu dan saya kan punya mental abdi dalam, jadi ya wis saya mau suruh ngapain bikin gitu. Dan karena juga merasa paling kecil kan? Paling kecil, dan karena kuliah saya waktu itu di seni, saya mempelajari desain. Saya pelajari tentang teknik membuat sebuah presentasi yang kira-kira waktu itu mungkin orang belum sampai ke sana. Teori pitch deck segala macam, kalau zaman sekarang sudah ada startup segala macam. Itu 15 tahun lalu sudah saya bikin, dan semua yang senior-senior tadi saya bahasa ngengernya gitu. Tak bikinin Pak presentasinya untuk bisnis ini, untuk bisnis itu. Dari sana saya diajak ke Bali, kemana. Nampaknya orang ini sudah ketergantungan. Kalau tidak dibikinkan presentasi saya, dia takut gagal. Takut gagal karena zaman dulu kan cuma modalnya PowerPoint. Biasalah, standar template biasa gitu. Saya sudah menggunakan motion segala macam yang itu mungkin buat orang yang melihat masih ajaib waktu itu gitu. Dan sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Dari situ ternyata saya disayang banyak orang dan saya belajar banyak hal dari orang-orang itu secara gratis akhirnya. Dari sana saya terbentuk, mulailah saya pertama kali saya jualan celana pendek waktu itu, ngetren
celana 3/4 ya, Ya, zaman kita ya. itu kan. Ya yang bawah Saya lutut ambil pas di itu. Johar dengan modal KTP, Bu saya mau jualan tapi saya cuma punya KTP, saya nggak punya Ya, duit. berarti pinjem barang Pinjem di Johar, barang. Dan kita saya jual. baru ketemu orang itu. Kita jual keluar gitu ya. Saya bawa ke kos-kosan, saya kampus. tawarin ke teman-teman untuk ya udahlah nyicil 2-3 kali lah gitu kan. Saya dari satu celana itu untung 5.000. Ya. Untung 5.000 seminggu target saya bisa cukup untuk menambah biaya 15 hari ke depan. Ya. Dan akhirnya tercapai. Terus ya ada salah satu sahabat juga yang jual beras, tapi yang paling terkesan adalah saya terbentuk sekali mental dari apa namanya, saya bikin tour travel. Saya nekat waktu itu masih semester pertengahan, saya bikin kantor, saya punya... Semester pertengahan itu Mas Ikhwan sudah bikin tour travel? Sudah bikin. Sudah bikin tour travel, saya sudah punya karyawan, saya sudah bayar secara ukuran waktu itu ya UMR lah ya. UMR, dan saya sudah menganggap bahwa ini adalah kuliah saya. Yang di sana adalah akademis saja gitu. Bahwa ini adalah kuliah yang sedang saya lakukan dan berakhir bangkrut gitu. Nggak masalah ya Mas ya. Jadilah hari ini menjelma menjadi sebuah destinasi di Banjarnegara namanya Pikas Resort itu. Itu berarti ide pertama kali di Banjarnegara itu Mas Ikhwan? Ya, semangatnya dari tour travel yang bangkrut itu. Gitu, karena kita tahu market, tahu ini kan akhirnya. Jangan saat itu mesti masyarakat Banjar melihat itu hanya tempat buangan sampah ya, saja. Sungai itu kan dulu tempat buang sampah. Sampai hari ini bahkan. Saya lihat ini harus tempat buang duit. Kalau sungai selalu dianggap tempat buang sampah, itu akan menjadi masalah juga. Dan ketika kita ubah, ketika ke tempat kita itu malah jadi bayar gitu kan. Dalam arti apa namanya, tanda petik gitu. Sekarang banyak sekali orang mencari tanah di pinggir kali, orang bikin apa-apa di pinggir sungai, bahkan view sungai segala macam dan sebagainya di pinggir itu sungai. Sudah menjadi tren di mungkin tahun berapa Mas itu? Itu kita mulai dari sejak 2006 kalau nggak salah, tapi ya masih ala kadarnya. Terus kemudian kita seriusi, gagal juga, dan betul-betul kita space, tempat segala macam kita ambil itu 2009, 2010, operating betul-betul berjalan 2011. Karena tidak punya uang. 6 tahun ya Mas ya? 6 tahun proses. 6 tahun berproses itu ya? Berproses itu tidak sembarang orang bisa kuat 6 tahun berjalan. Karena kita ambil yang paling sederhana ini kalau ngomong solehnya ya. Rasulullah kan 5 tahun baru dapat 8 orang berdakwah ya. Ketahanannya bukan jumlahnya, tapi kesabarannya. Kesabaran dalam kurun waktu itu. Nah, sekarang di era pragmatis ini, sebagian anak muda tidak tahan sabarnya. Bukan nggak pintar loh Mas Jamal. Iya, betul. Kepengen instan. Gitu. Bisnis saya harus 1-2 bulan pengen segera ada hasil. Generasi micin mungkin. Generasi micin. Terus 6 tahun sampai sekarang masih Mas? Sekarang berarti 6 tahun itu kan berjalan sampai dengan 2010 sampai sekarang kan berarti persis 11 tahun sudah mulai berbadan hukum, sudah ada tenaga kerja, kita sudah menciptakan juga teman-teman desa wisata apa segala macam. Totalnya sudah 11 tahun. 11 tahun. Pandemi ini terpaksa tiarap lah. Iya, karena tempat wisata kan jelas juga tidak boleh, kalau kita maksa juga tidak boleh. Itu sudah hampir mendekati punah kalau sekarang ya. Kalau kita bilang tempat wisata emang punah hari ini. Punah. Tinggal bertahan, kira-kira tidak menjual aset untuk mempertahankan juga sudah luar biasa. Betul. Itu ya sudah sesuatu yang memang ya kita harus syukuri sudah dapat 11 tahun lah. Iya, sudah berjalan dan bertahan minimal. Ini Mas yang tidak semua orang punya mental bertahan tadi. Bertahan dalam menyerang. Ya. Bertahan dalam menyerang, bertahan dalam konteks kesabaran merintis, menyerang dalam konteks bergelut kemajuan. Hari ini Mas Ikhwan apa saja yang sudah digeluti, yang sekarang masih digeluti? Yang sekarang kalau
Saya menggunakan metode apa ya, kalau orang bilang mungkin trial error. Tapi kalau saya bilang ya olahraga saya adalah membuat sesuatu. Gitu. Karena dengan seperti itu saya sehat. Kadang orang bilang bahwa duit itu nanti bisa jadi gitu. Tapi kalau saya lebih melihat bahwa semangat itu yang paling pertama, mentalitas itu yang harus diolahragakan supaya terus sehat. Caranya adalah menciptakan banyak hal yang mungkin kalau orang lain nggak mau kerjakan, saya kerjakan deh, nggak apa-apa gitu. Kalau yang sudah banyak ya saya coba mundur, karena kadang-kadang saya juga minder juga kalau ketika melihat oh ini sudah banyak kompetisi, gitu kan. Yang sekarang kita masih fokus di bisnis konsultan brand. Konsultan brand di IKSA itu ya, yang terus kemudian dengan kaosnya Mas. Setelah berjalan kita jadikan itu menjadi grup, karena di lingkungan banyak sekali orang punya kemampuan yang menurut saya patut dikembangkan. Terus kemudian sebagai waktu itu kita melihat bahwa fenomena pengajian segala macam di tahun 2013-an, akhirnya kita bikin Santren Delik. Santren Delik itu ya. Delik itu yang sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Waktu itu karena kita melihat saya pengen ngaji, tapi apakah yang ngaji itu harus di masjid gitu kan? Ngaji itu harus di pondok dalam arti yang sesungguhnya. Banyak sekali ternyata orang yang tidak mondok tapi tetap ingin ngaji ya. Akhirnya kita alihkan dengan model kita sebut sebagai pesantren kontemporer pertama waktu itu, dengan model yang semuanya berubah. Jamaah tidak disebut sebagai jamaah tapi sebagai tobaters gitu. Terus kemudian kontennya virus tobat, terus kemudian nggak boleh pakai baju orang kayak mau ngaji, harus kayak nongkrong segala macam. Waktu itu kan lagi ngehitsnya mulai kafe itu banyak gitu kan. Modelnya kira-kira nongkrong di kafe tapi di satu pengajian. Bahkan saya agak anti ngomongin kajian kadang-kadang gitu, karena kita dari kecil akademik. Iya, kita dari kecil ngaji dan kita sudah bosan dengan itu gitu. Dan hari ini kan dengan literasi digital yang sangat kuat segala macam, akhirnya orang sudah banyak sekali lah model-model pengajian yang menurut saya cukup sudah nyentrik gitulah dalam artian seperti itu. Lalu setelah Santren Delik itu sama teman-teman juga bikin kita ekspor gula kelapa, gula aren juga, tapi gula aren sekarang ekspor gula aren ya? Itu dari sejak 2014, gula kelapa tepatnya. 2014 sampai sekarang? Gula ekspor kemana Mas? Lebih banyak ke Eropa, kalau dulu Eropa. Asia ya. Dulu sebetulnya awal mulanya kita jual kelapanya. Kita muter-muter, yang handle kebetulan sahabat-sahabat juga. Karena kebetulan Mas Iwan dari Banjarnegara yang basisnya kelapa. Kan banyak kelapa juga di sana. Cuman ternyata kelapa kita tidak punya standar. Akhirnya memang beberapa kali kita ekspor gagal, dan akhirnya berubah menjadi produk olahan. Dari itu adalah gula semut, sekarang orang bilang ya. Gula semut. Mereknya apa Mas kalau boleh tahu? Realsa itu sebetulnya singkatan rezeki alam semesta. Alhamdulillah. Tapi orang barat ngertinya Realsa gitu. Bahasanya dia begitu, Realsa. Betul-betul nyata. Betul nyata padahal itu. Itu lebih banyak ke Eropa sekarang ini, dan sejak pandemi ini alhamdulillah permintaan cukup bagus. Cuman produknya yang tidak banyak. Terbatas ya Mas? Terbatas karena kita menggunakan sertifikat organik internasional yang diawali dari ada kontrol union apa segala macam. Dan hari ini kita menghandle beberapa petani yang memang kita kontrol betul. Dari proses awal. Mungkin banyak sekali orang yang membuat gula kelapa tapi tidak menggunakan sertifikasi organik internasional. Ya sama kayak saya kan suka ngomong, apakah halal itu, label halal itu pasti halal. Wong halal kan daftar, bukan dicek. Dan yang daftar pun yang didaftarkan hanya satu produk. Gitu. Dari ribuan produk. Gitu. Yang bebas halal hanya satu yang diajukan. Bawa sampelnya. Iya. Siapa yang menjamin semua barang itu pasti halal. Sama gitu, dengan yang dibawa itu. Sama seperti organik itu. Maka ini buat teman-teman yang mungkin bisnis ya, yang mahasiswa juga, bahwa ada beberapa legalitas yang secara umum kita tidak diterima.
organik kita belum semua negara bisa menerima labelisasi Iya. ya, labelisasi. Halal kita juga tidak selalu itu karena Iya. saya sering kritik, Pak, ini kalau cuma daftarkan halal berbeda dengan pengecekan halal kan lain gitu. Iya, betul. Itu yang menjadi problem. Mungkin yang bisa kita terima sama-sama standar RSNI Iya, misalnya seperti SNI, itu ya, iya. melewati pabrikan atau apa. Minimal PIRT lah. Minimal PRT adalah gitu ya. Iya. Itu lalu kemudian kita sama teman-teman tergegas untuk membangun satu koperasi di Santren Delik yang memang berencana hari ini koperasinya sudah berdiri. Koperasi kopi juga, nanti mungkin Kopi KJ juga bisa ikut gabung. Siap. Kita memang ingin membuat standarisasi dari bukan kelayakan tapi kira-kira gini. Petani itu kan nggak perlu diajari bagaimana cara menanam. Mereka sudah canggih semua. Yang harus dirubah kan gaya berpikir. Yeah. Nah, tugas dari koperasi ini adalah tidak hanya sekedar beli atau jual, tapi lebih kepada mari yuk kita ubah budaya. Budaya sektor-sektor yang ada terutama adalah kalau dulu zaman kita kalau pengen dianggap bisnis kan punya counter HP gitu-gitu kan. Ada wujudnya. Ada wujudnya. Terus kemudian setelah counter HP dulu zaman distro. Bikin studio musik gitu, showroom. Kalau hari ini kan orang dianggap punya bisnis itu punya coffee shop. Anak-anak muda loh ya. Punya kafe gitu kan. Tapi sebagian besar tidak ngerti costing. Tidak ngerti bagaimana menghitung cost satu bisnis coffee shop ataupun mungkin agar kafe, menguntungkan itu kayak apa. Agar menguntungkan seperti apa, karakternya seperti apa, temanya seperti apa lah. Kita ingin membuat satu rekayasa bersama-sama. Lah kita ingin ngajak sih semuanya untuk join di situ. Gitu. Iya. Mungkin Mas Ikhwan ada beberapa pesan untuk teman-teman terkait tadi saya sempat menangkap terkait bangunan mental, semangat, kesabaran itu mungkin ada pesan terakhir di forum ini Mas yang bisa Mas Ikhwan sampaikan agar menjadi, karena kalau meniru bisnis kelapa juga tidak bisa ditiru, meniru bikin wisata sungai juga tidak bisa ditiru, itu kan tidak bisa ditiru, apalagi pikiran Mas Ikhwan itu saya melakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan. Itu kan Mas Ikhwan tadi saya sempat menangkap itu. Mungkin pesan apa Mas yang bisa diambil pelajaran oleh teman-teman? Yang pertama bahwa saya anggap semua orang sudah pintar sekarang. Anak-anak muda, media belajar kan sangat banyak. Yang harus dibangun yang pertama adalah bahwa sabar itu saya mengartikan kemenangan. Siapa yang mau menguasai kesabaran, dia pasti yang akan meraih kemenangan. Akan meraih kemenangan gitu. Versi saya. Itu tidak hanya versi jenengan Mas, versi Quran. Versi Quran. Dalam proses sering sekali orang pintar itu gagal di sabar. Orang punya kemampuan, punya teori segala macam itu gagal di sabar. Baik sabar mengumpulkan modal, mengumpulkan network mengumpulkan kekurangan itu ada di sana. Sabar berproses itu ada di sana. Lalu kemudian setelah sabar yang selalu saya ingatkan mungkin bahwa metode yang paling sederhana adalah tekun. Jadi sabar, tekun. Tekun itu lebih, kalau sekarang lebih kepada sudah mulai dulu dengan yang kita punya. Ketekunan itu kadang-kadang mendatangkan malaikat-malaikat penolong versi berbagai macam. Ada yang karena kasihan terus dimodali, ada yang kemudian membuli kita terus kita jadi semangat gitu kan karena ketekunan yang kita punyai itu. Berikutnya mungkin yang ini menjadi paling mendasar adalah bahwa bisnis itu kan cuman satu cara satu pola yang mungkin di sana mendatangkan uang, bisa juga mendatangkan peluang atau apapun yang ada di situ, tapi yang mungkin orang sering lupa bahwa mental sama spiritual itu tumbuh berbeda. Saya dari keluarga yang mungkin punya cukup banyak asupan spiritual. Dari kecil saya di sekolah di madrasah, sekolah agama, madrasah, sanawiyah, sore masih Madin, TPQ, adanya itu sampai, gitu kan. Sampai muntah-muntah. Sampai muntah-muntah. Pondok versi kampung lah ya. Secara spiritual saya jadi tahu agama dan lain sebagainya. Namun orang sering salah mengartikan kalau kita agamanya bagus, bisnis itu pasti jadi bagus.
mungkin jadi lurus ya, gitu. Tapi mental itu yang membuat kayak saya pernah cerita ke Mas Jamal bahwa Rasulullah itu secara spiritual terdidik dengan sangat baik. Dari kecil sudah sangat bagus. Namun untuk dia pergi ke Syam jualan dengan membawa hampir 20 onta dengan umur yang masih sangat muda, under 20 tahun. Kayak kita itu kan berarti sudah ekspor ya, karena sudah ke lintas negara gitu. Belum tahu biaya shippingnya berapa. Belum tahu, dia nggak WA-an kan ke sana gitu. Nggak ada WA, nggak ada internet. Yang membuat dia ke sana itu bukan spiritual tapi mental. Berani menerobos negara. Menerobos negara dengan membawa barang yang belum tentu mungkin mereka mau beli ya. Dan belum tentu nanti kita di mana pasar itu ditemukan juga belum tahu. Kita bahas saja membawa pasukan yang konon kabarnya 5 onta saja sebagai perbekalan makanan, ada tenda, ada segala macam, kan pasti dia bawa pasukan. Beliau bawa pasukan itu kan tidak kalau dia tidak punya mental mendrive, meleader segala macam, pasti sudah gagal di tengah jalan, di tengah gurun, Mas. Itu adalah mental. Sehingga saya tanya sering ke anak muda, kalian itu bisnis niru Rasulullah atau niru siapa? Kalau niru Rasulullah, spiritual kalian sudah punya, sekarang mentalnya yang harus kalian lakukan. Lah cuman ke sini ke Jogja saja sudah malas. Sudah awang-awangan. Mau kulaan barang sudah awang-awangan. Mau kulaan barang cuman DM tok, WA tok gitu kan. Itu kan sesuatu yang memang disuruh memulai bisnis tanya modal. Dikasih modal tanya bisnis apa. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah. Kalau saya baca dalam struktur bisnisnya, Rasulullah itu tahu semua tempat supplier yang harus dia ambil. Paham betul barang yang berkualitas dan tidak. Itu salah satu kunci juga gitu dari pendidikan mental itu, sehingga sekarang sering mengartikan bahwa sudah jadi baik saja dulu, nanti yang lain akan mengikuti. Itu tidak bisa kita bantah, betul. Tapi untuk menjadi kita bergerak itu mental, spiritual untuk meluruskan, menenangkan, mental untuk membongkar sesuatu yang menjadi dogma. Makanya kalau ada 10 orang yang belajar bisnis, muncul satu yang kita perhatikan pasti mental ini berbeda. Tapi kalau spiritual, bisa saja semuanya anak UIN, anak UNES yang soleh-soleh gitu ya. Yang membedakan cuma soleh dan solehah, Mas. Soleh dan solehah, yang paling penting yang solehah itu. biar semangat, Mas. Nah, pesannya mungkin bahwa mentalitas itu dibangun dari sebuah fondasi perjalanan, percobaan, trial, lalu kemudian di sana ada hadiah yang saya pikir sama seperti kita lihat bahwa mentalitas yang bagus akan membuat seseorang memiliki kualitas, dan dari kualitas itu akan menumbuhkan produktivitas. Tapi yang lebih penting adalah secara intelektualitas pasti berbeda. Banyak sekali kalau Mas Jamal lihat di teman-teman anak-anak muda ini yang mendadak soleh dan solehah itu, terus kemudian dia hanya mengagungkan itu dan kemudian tidak melalui proses mentalitas itu, akhirnya kacau. Ya, pesan terakhir adalah bahwa bikin pohon mentalitas yang di sana penuh dengan resiko. Hari ini kalau kita mungkin hanya sholat, hanya ini, itu tidak mengeluarkan uang, jadi dia tidak takut. Tapi kalau sudah berbisnis, kamu akan kehilangan uang, kehilangan kehormatan juga, kehilangan bahkan semuanya, dicaci maki. Kalau itu sudah bisa dilakukan, saya pikir seseorang akan melesat lebih cepat. Siap Mas Ikhwan, terima kasih. Terima kasih sekali, luar biasa. Saya sampai tercegung ini. Sedangkan saya tugasnya di sini itu sebenarnya nemani ngobrol, tapi malah saya jadi pendengar setia. Luar biasa, sahabat KJ Planner Academy. Hari ini kita memang. Saya penasaran arti KJ itu apa sih? KJ itu dari CV Kreasi Japarais, Mas. Awalnya itu. Singkatan ya? Iya, singkatan KJ. Ada Kopi KJ, ada KJ Planner Academy, ada KJ Global Furnindo, ada macam-macam. Ada KJ Karaoke juga. Ada Mas. Nanti disemprit Mas Ikhwan selaku penguat spiritual saya nanti. Terima kasih sahabat KJ Planner Academy hari ini. Semoga menjadi satu catatan besar buat kita bahwa pengalaman Mas Ikhwan sangat luar biasa. Kalau kita bicara kita harus di lingkungan orang kaya, ternyata dibantahkan oleh Mas Ikhwan.
kita harus belajar akademik di perguruan tinggi yang notabene berbisnis juga dibantahkan oleh Mas Ikhwan. Kita dibantahkan Mas Ikhwan terkait persoalan permodalan, kita dibantahkan Mas Ikhwan terkait persoalan akses dan lain sebagainya. Hanya kembali lagi semua pada kita, mental kita, kesabaran kita, ketekunan kita. Terima kasih Mas Ikhwan. Matur suwun, Mas. Atas kerawuannya sangat luar biasa, saya sangat terhormat sekali buat KJ Planner Academy sudah dirawui Mas Ikhwan. Amin. Matur suwun. Semoga kita semua sukses, Mas Ikhwan semakin sukses. Amin, amin. Kita semua yang hadir di sini dan yang pendengar setia, pemirsa semua juga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.